Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Perdebatan dari kasus Vina dan juga Eki ini semakin meruncing, tetapi sebagian besar kalau kita lihat data-data perkembangan di media massa, ini memang sudah banyak sekali data dari keterangan saksi yang merujuk ke alat bukti yang sudah saling berkesesuaian. Dalam dunia hukum, untuk menentukan satu hal itu fakta, harus dibutuhkan dua alat bukti yang kuat ya. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ini berbeda dengan barang bukti. Barang bukti itu adalah bentuk yang berupa objek yang itu menjadi salah satu bagian yang terikat dengan tindak pidana tertentu. Ada salah satu statement pada saat wawancara di TV One ya, Widi dan Mega ini kan sempat ditanya-tanya langsung sama Pitra Romadoni, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Ada satu hal yang sangat nyata banget pengen dipancing oleh Pitra, aku nilai di sini adalah terkait dengan kata-kata pertanyaan terkait dengan mau ngejob apa ini? Ini sebenarnya dia sudah, kayaknya sih Pitra sudah tahu nih, ini diarahkan kemana, tapi untungnya sama hostnya kan dialihkan. Karena ngejob ini kan ditanya gini kata-katanya, Mbak Mega kan sering ngejob di malam hari ya. Nah ini ngejob dan di malam hari. Intinya adalah ini sebenarnya adalah bercandaan kalau kata Widi dan juga Mega. Memang obrolan di chattingan SMS ini kesannya tidak sopan. Tapi kita juga nggak munafik ya. Aku pun juga dengan teman-teman yang dekat ya. Kadang aku juga memanggil mereka dengan nama-nama kebun binatang. Tapi yang bohong-bohongan, tidak seriusan. Ini pun juga sama. Ada salah satu kata panggilan Meg gitu kan ya. Kalian sudah ngerti Meg ini bukan Mega tapi adalah ke panggilan yang agak sedikit tidak pantas untuk dikomunikasikan di ruang publik. Ini panggilan untuk ya antar teman dekat aja. Nah, dari keterangan Widi dan Mega ini sebenarnya Pitra ini berusaha mematahkan bahwa ini kamu kenal nggak katanya sama Ira gitu. Oke, Ira ini dijelaskan sama Widi dan juga Mega. Ira itu kalau dalam bahasa lokal Cirebon, Ira itu artinya kamu, bukan Ira itu nama orang gitu. Terus, kamu juga kenal nggak dengan Ayu gitu? Ini siapa Ayu? Mungkin aja ya. Namanya juga SMS, ada salah ketik, ada salah-salah yang mungkin kalau ke set up ke dalam bahasa Inggris, kadang itu ada kata-kata teh jadi the gitu. Kayak kata-kata ini kan, Teh Ayu itu siapa gitu. Tapi coba kita pahami dulu sebenarnya dari data yang menurut aku ini sudah timnya dari Ibtu Rudiana sudah kebakaran jenggot ya. Karena bagaimanapun juga data-data SMS ini yang merupakan bagian ekstraksi dari HP-nya Vina yang juga dilampirkan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat saat itu. Ini adalah berkas dokumen yang dikirimkan oleh Polda Jawa Barat ke Kejati Jawa Barat pada 23 November 2016. Data ini didapatkan tahapan dalam proses pelengkapan. Jadi pada saat penyidik mengirimkan berkasnya ke kejaksaan, itu nggak lengkap ya. Kemudian dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Nah, dari data-data yang nggak lengkap tersebutlah didapatkan ekstrasi ini. Ada 5 telepon yang disita, yang dilakukan pemeriksaan di sini. 4 dari para tersangka saat itu dan 1 adalah dari Vina. Sementara yang lainnya dari Eki itu tidak diikutkan di sini. Sepertinya gitu ya. Banyak yang yakin kalau HP-nya Eki diikutkan dalam ekstrasi ini bakal semakin menunjukkan bahwa apa yang dibangun cerita dan narasi dalam BAP tersebut sudah tidak berkesesuaian lagi. Saya nggak paham kalau hanya baca SMS aja, kata Edwin Partogi yang merupakan salah satu kuasa hukum Saka Tatal yang pertama kali mengangkat ini ke media massa. Ini adalah karena kecermatannya Pak Edwin, ini luar biasa ya. Saya nggak paham kalau hanya baca SMS itu karena Mega dan Vidi itu tidak dijadikan saksi. Uniknya gini teman-teman, dari data-data ini kan ternyata memang tidak dijadikan kayak saksi ya. Bahkan dalam daftar isi pun adanya percakapan ini tidak ada dalam daftar isi dokumen tersebut. Ini sudah kita lihat ya bahwa
ternyata kan memang ekstraksi ini tidak dijadikan alat bukti, orang yang mengekstraksinya adalah kategorinya keterangan ahli pun tidak dilakukan pemeriksaan, termasuk juga pemilik nomor handphone pada saat itu, ada Widi ya, nomor handphonenya itu pun juga tidak dilakukan pemeriksaan. Memang kita sudah paham sih, karena cerita atau kesaksian dari Widi dan Mega ini sangat bertolak belakang sekali dengan BAP atau berita acara pemeriksaan. Karena kan mereka dari data-data ini sekitar jam 10:14 waktu Indonesia Barat, itu adalah indikasinya Vina masih hidup karena dia masih berkomunikasi. Kalau ini benar, ini mematahkan yang pasti adalah keterangan Aep dan juga Dede, yang mana Dede sudah mencabut laporan tersebut. Aep itu ketahuan banget sih menurut aku bohongnya, karena ini udah jelas-jelas kalau Aep bilangnya 9:30 melihat Vina dan Eki dilempari dan sudah mulai dikejar. Lantas apa kabar kok si Vina masih menghubungi Widi, bahkan juga menelpon untuk datang? Itu udah terpatahkan sekali. Begitupun juga dengan keterangan Liga Akbar di tahun 2016 yang dia bilang juga sama, katanya jam 9-an mereka dikejar-kejar sama gerombolan motor tersebut, dan juga Liga Akbar sudah mencabut laporannya. Nah, sekarang coba kita pahami adalah bagian kata-kata yang menurut aku ini menarik ya. Ada sudut pandang baru dengan bertambahnya informasi. Misalnya adalah nomor telepon yang from. Ini incoming, ada outgoing ya, SMS semuanya. Kalau incoming tuh berarti nomor telepon yang dari luar kekirim ke dia. Kalau outgoing berarti si Vinanya yang ngirim pesan ke orang lain, ke nomor lain. Karena ini kan berdasarkan dari satu HP-nya Vina, hasil dari data-data ini. Pertama adalah incoming dari nomor 089633182382 hahaha anjay gitu. Ini berarti ada SMS yang ngirim ke HP-nya Vina. Terus ada balasannya juga SMS, pulang-pulang bawa makanan Mac gitu. Wah, beliin voucher si penting, sing penting gitu. Ini kan ini juga ada typo nih. Maksudnya penting ya, bukan pentin, karena G-nya nggak ada di sini. Yang balik bagi voucher, si butuh banget kan nanti diganti. Duitnya nggak ada silit katanya. Ira jadikan ngejawabnya, ini nih yang ditanya sama si Fitra ya. Ira itu siapa? Ira itu dalam bahasa daerah adalah kamu. Jadikan ngejawabnya. Nah, kesannya ngejawab ini adalah kayak dugaanku sih, interpretasiku adalah kayak jadi kupu-kupu malam atau open BO. Dugaannya mengarah ke sana. Tapi ini sudah diklarifikasi sama Mega dan juga Widi, itu cuma bercandaan doang gitu. Ya sama lah kita kalau aku sama temen juga, udah sana kamu jadi gigolo atau apa, kan bercandaan doang, bukan yang diinterpretasikan adalah sebuah kebenaran, karena manggilnya juga manggilnya Mac, manggilnya Silit, dan hal-hal yang seperti itu. Karena tipikal gaya bertemannya mereka seperti itu. Aduh, Ira tutnya ngomong apa sih? Keveni, nggak ngerti aku. Ini, aduh Ira ngomongnya apa sih? Mungkin kamu ngomong apaan sih gitu. Terus dibalas lagi, ini siapa gitu. Ini siapa gitu. Ini mungkin pura-pura nggak ngerti gitu kan ya. Kemudian ada outgoing, ini call log, artinya adalah nelpon beberapa kali di sini. Kemudian di percakapan berikutnya ini adalah di jam 22:14 waktu Indonesia Barat. Mau nggak Mac katanya, ntar dijemput sama kita gitu. Nggak, sok Ira kita dimarahin Gajol. Nah, Gajol itu adalah nama pacarnya Widi, mantan pacarnya dulu. Terus ada SMS masuk lagi, D dari nomor terakhir yang 448. Ini kayaknya mungkin antara Widi atau Mega ya, D gitu. Wah, ada di mana Pakla gitu kan ya. Isun udah di rumah Widi. Wah, ada di mana Pakla? Mungkin kata-kata mungkin yang agak sedikit panggilan slang yang kayak konyol gitu, bodoh mungkin. Isun udah di rumah Widi. Nah, sebenarnya dari percakapan ini kita nggak terlalu penting kontennya apa,
verbatimnya nggak terlalu penting, tetapi poin yang paling penting adalah menunjukkan di jam 10:14 waktu Indonesia Barat, malam hari itu Vina masih hidup. Dan detik-detik ini adalah terakhir komunikasi sebelum Vina mengalami kejadian tersebut. Kita nggak tahu kejadian tersebut apakah dia mengalami laka lantas tunggal, ataukah ada orang yang sengaja membuat dia terkesan laka lantas. Nah, Pitra Romadhoni juga kuasa hukum Ibtu Rudiana dan juga Aep ya, ini kan sudah menjadi kuasa hukumnya ya, juga mengatakan bahwa tetap yakin. Ini bagaimana ceritanya, kok kalian yakin ini laka lantas yang katanya nabrak separator atau trotoar di tengah jalan, kemudian nabrak juga dengan lampu. Ini fotonya nih, lihat, motor bagian depan tuh nggak ada yang rusak. Katanya nabrak seperti itu, nggak masuk akal gitu. Tiangnya, terus juga yang nabrak kalau nggak bagian depan tuh kan aneh katanya. Tapi ini ada keterangan juga dari Ruli Pangabean, pengacara dari 6 terpidana, yang mengatakan bahwa kami juga punya loh fotonya yang tampak samping itu cukup panjang, bukan luka tapi rusak baretannya. Ditambah lagi di shock breakernya itu juga udah kayak mau patah, udah penyok lah. Jadi kalau dilihat hanya bagian atasnya doang, ya tergantung sudut pandang ya mengambil gambar tersebut. Terus Pitra Romadhoni mengatakan, saya ragukan kesaksian mereka yang selama ini baru muncul. Ini adalah Widi, Mega, kemudian dengan Purnomo, terus juga Ismail, Adi, dan lain-lainnya. Karena kata Pitra gini, kenapa mereka hanya berbicara di media gitu, di sosial media? Kenapa nggak datang ke polisi? Kita udah tahu sih alasannya apa ya. Karena apa mereka datang ke polisi, ya suka nggak suka. Kalau zaman dulu, awal dari kasus Vina Eki juga sudah dikategorikan sebagai laka lantas ya. Tapi sudah dimakamkan Eki-nya beberapa hari kemudian. Ibtu Rudiana dengan jiwa resersenya ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang aneh, kemudian melakukan hal-hal yang katanya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya berubah kan dari laka lantas menjadi ada unsur pidananya. Kalau dari pihak kepolisian aja yang mengkategorikan ini sebagai laka lantas saja akhirnya tidak dipercaya, apalagi yang menyatakan adalah mereka-mereka yang dari ekonomi bawah, tidak berpendidikan, tidak terkenal, tidak juga punya power, apalah keterangan mereka pasti tidak akan dianggap. Itu juga yang menjadi alasan Widi dan juga Mega mengatakan bahwa kami tuh sudah pengen ngomong dari dulu, tapi kami takut gitu. Nah sekarang saatnya, pada saat sudah viral lagi, yang awalnya kasus ini tuh banyak masyarakat yang begitu simpati dengan, mohon maaf ya, keluarga dari Vina dan juga Eki, tapi sekarang kesannya bahwa waduh, ini mah kayaknya dugaannya bukan seperti yang ada di film, tapi justru korban sebenarnya adalah para terpidana gitu. Mereka itu tidak terlibat, tidak tahu apa-apa, tapi malah dijadikan sebagai, dalam tanda kutip, tumbal. Keyakinan dari sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas kayaknya yakin ke arah situ. Karena dengan banyaknya kejanggalan, para saksi yang menjadi alat bukti yang cukup kuat 8 tahun lalu, satu persatu sudah mulai mencabut laporannya. Ada keterangan juga yang menarik dari penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutardi, yang memberikan statement kayaknya sedikit kesel dan juga emosi dari Pak Arianto. Aku pahami ya, karena kan beliau ini termasuk yang oposit dan banyak sekali diserang karena kesannya kan ya mewakili dari pihak kepolisian. Pada saat diberikan data dari Edwin Partogi terkait dengan berkas-berkas hasil ekstraksi dari handphonenya Vina, itu dikatakan bahwa itu kan data sudah diserahkan penyidik nih, kata Pak Arianto. Jadi kewenangannya ada pada jaksa, terserah mereka mau pakai nggak ini untuk sebagai alat bukti atau tidak. Tapi kita juga tahu dari perdebatan ini, kalau memang dari awalnya bahwa penyidik menentukan para tersangka itu sebagai para terpidana saat ini dan 8 orang tersangka saat itu sebagai tersangka atau pelakunya, kan dibutuhkan 2 alat bukti. Nah, alat bukti terkait dengan ekstraksi HP-nya Vina memang tidak mau dijadikan sebagai alat bukti karena memang kontennya tidak cocok, tidak sesuai dengan
rancangan atau rangkaian yang dinarasikan saat itu. Kalau ini dipakai, ya lunturlah semuanya, hancurlah semuanya. Itu juga menjadi alasan kenapa Widi dan juga Mega itu tidak dilakukan pemeriksaan 8 tahun lalu. Termasuk juga dengan ahli dari orang yang mengambil data handphonenya Vina pun tidak dilakukan pemeriksaan. Berbeda sama kayak dokter forensiknya ataupun juga yang visum, itu kan dibuat BAP, dimintai keterangannya A, B, C, dan D. Tapi kalau yang berhubungan dengan peristiwa SMS ini nggak dimintai keterangan karena memang tidak mensupport apa yang diceritakan. Dan kalau dikatakan bahwa ini adalah kesannya adalah salahnya dari kejaksaan, I don't think so. Aku rasa jaksa juga punya keterbatasan ya. Dan mungkin aja dari 8 tahun terakhir ini aja yang baru membuka ini ke media baru Edwin Partogi yang merupakan pengacara baru di timnya kuasa hukum Saka Tatal. Jadi udah kayak tangan-tangan Tuhan kalau kata Edwin Partogi. Ini adalah bisikan-bisikan Tuhan karena yang namanya kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Terkait dengan tiang bengkok, ini kan kita pernah bahas ya, yang disampaikan sama Ruli Pangabean yang mengatakan bahwa ada lampu tiang di area TKP di jembatan layang tersebut yang bengkok katanya. Ini sudah kita bahas, memang betul ini agak lemah menurut aku, jangan dipakai lagi karena foto yang diambil itu kan foto sekarang, kecuali foto dari Ruli Pangabean yang diambil fotonya tersebut adalah 8 atau 9 tahun lalu. Lihat nih, bengkok nih. Jangan 9 tahun lalu lah, 8 tahun lalu lah ya diambilnya, sehari setelah kejadian at least atau di hari kejadian, ini bengkok gitu. Ini bisa semakin menguatkan adanya peristiwa laka lantas. Tetapi karena baru diambilnya sekarang, bisa aja ini bengkoknya selama 8 tahun terakhir juga ada laka lantas di sana. Tapi kalau menurut Pitra Romadoni, dia punya data bahwa tiang yang bengkok itu sudah ada sejak tahun 2015. Kayaknya ini kan sudah pernah kita diskusikan dulu ya, itu adalah diambil dari Google Map ya, atau dari Google, tapi Google itu pun juga diambil datanya 2016. Menurut aku itu lemah ya. Menurut aku jangan dipakai juga karena tidak bisa begitu dipertanggungjawabkan pada saat persidangan nanti. Lebih baik fokusnya adalah kepada SMS HP-nya Vina plus ditambah lagi dengan SMS dari 4 tersangka yang juga ada di situ. Walaupun kontennya tidak ada yang menunjukkan tentang perencanaan mereka kepada kedua korban, tapi paling tidak itu bisa mengindikasikan bahwa kalau memang mereka itu berencana, lihat nih, SMS-nya aja nggak ada yang rencana untuk melakukan hal tersebut ke Vina dan Eki. Justru malah menurut Edwin Partogi, itu SMS-nya tuh berisi cuma sayang-sayangan, kangen-kangenan, antara sepasang kekasih begitu. Mana mungkin itu ada hubungan dengan peristiwa yang akhirnya menjebloskan ke 8 orang tersangka saat itu menjadi terpidana dan Saka Tatal yang sudah bebas. Mudah-mudahan ya ini Ibtu Rudiana bisa benar-benar jujur apa yang sebenarnya terjadi karena sudah terlalu banyak kejanggalan di sini dan tim khusus pun yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri bisa diberikan kemudahan untuk membongkar apakah yang sebenarnya terjadi. Kayaknya nih masyarakat itu lebih banyak yang yakin korban sebenarnya dari kasus ini adalah ke-8 orang yang divonis 8 tahun lalu yang ternyata dugaannya mereka tidak bersalah. Kalau untuk urusan Vina dan Eki, itu adalah cerita yang lain lagi. Memang mereka korban, tapi apakah itu adalah laka lantas, ataukah ada unsur pidana, itu beda cerita. Yang pasti kayaknya netizen sekarang pengen menyelamatkan ke-7 orang yang saat ini sedang dalam penjara. Bahkan untuk Sudirman, saat semalam kan keluarganya menunggu di lapas di Cirebon, pada saat 6 terpidana lainnya dikembalikan ke lapas tersebut, keluarga cuma bengong doang karena tidak ada Sudirman di situ. Di manakah keberadaan Sudirman? Mudah-mudahan dia masih bernafas dalam kondisi baik-baik saja agar dia bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan dia pun nanti akan menyusul seperti saksi lain mencabut keterangannya yang dilakukan 8 tahun lalu dengan alasan mungkin saja karena saya dipaksa atau dilakukan hal-hal yang tidak pantas seperti klaim dari Saka Tatal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.